Nah jadi selama niki masalah pengabenan niki dilaksanakan oleh jero mangku. Dados nepitan nike karena sudah berjalan. Karena pengabenan nike maustane pengabenan alit napi pengabenan sederhana nike pelaksanaannya pembakaran langsung penganyudan langsung linggiang nike. Nike napi tepat napi dereng. Itu yang pertama. Tanpa upacara atma wedana langsung ngelingnya sud ngapain? Nike lah yang perlu yang tanyakan nike. Karena selama niki pengabenan nike dilaksanakan oleh pemangku nike. Makanya saya nanya sama jero mangku, saya ngadat mau komplain pak. Maka yang pertama harus disucikan dalam proses pengabenan apa? Sebelum badan dikembalikan, badan ini dikembalikan, disucikan dulu. Badan ini disucikan melalui proses yang disebut puja kunapabiseka. Sebelum badan ini dibakar, dikembalikan pada Pancamabhuta di alam semesta. Pertanyaan kita, sudahkah jero mangku melakukan penyucian badan Pancamabhuta yang diaben? Nawang sing mantra kunapabiseka. Yang kedua yang membuat letah adalah pikiran manusia itu. Maka pikiran ini harus dibersihkan dengan apa puja? Catur Dewa Atma dan Brahma Rahasia. Tahu sudah Kak Mangku ini? Proses penyucian inilah disebut ngaskara untuk kuna pabiseka Brahma Rahasia Catur Dewa Atma Pungu Pitra Pitra setawa itu milik Sulinge. Kenapa? Karena konsep penyucian pikiran pada sang roh itu namanya ngaskara sama dengan diksa. Sementara jero mangku belum medik. Ya itu tadi Dharma Wacana yang disampaikan oleh Ide Nalingsir kita, Ide Pandita Empu Nabe Jaya Acaryananda. Banyak sekali yang beliau sampaikan bahwasanya agama Hindu itu tidak berat, tidak ribet. Kalau kita cari hal yang simpel, yang sederhana ada, tinggal bagaimana kita mengemasnya dengan baik sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita punya dana besar, tentu saja boleh kita menggunakan banten yang besar, tapi kalau kita memiliki dana yang kecil juga ada banten dalam ukuran yang kecil. Diibaratkan kalau kita punya rezeki banyak lebih, tentu tidak cukup menggunakan sepeda. Pasti kita pengen beli motor. Nah kalau rezeki kita lebih banyak lagi, tentu kita tidak cukup dengan motor, pasti pengen beli mobil. Nah begitulah diibaratkan banten kita, disesuaikan dengan kemampuan kita. Sehingga agama itu dijalankan dengan ikhlas, tidak menjadi beban, tidak berat, tapi sesuai dengan intinya. Nah jadi itu yang disampaikan oleh Ide Nalingsir kita. Kita masuk ke sesi berikutnya, ke Dharma Tula, tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, kita buka sesi pertamanya. Sesi pertama 3 pertanyaan. Silahkan. Ya, silakan Romo Soekardi. Oke. Perkenalkan, nama saya Soekardi A. Ya. Dikasih gelar Romo itu karena kawan-kawan Bali itu saya jadi pemangku di sini. Ya, ya. Jadi Romo Kardi. Aslinya namanya Soekardi A. Yang ingin saya tanyakan pada Ide Pandita Empu, maaf kalau memang ada salah. Sehubungan dengan Kuningan depan, itu yang ngayah di Purweluni adalah Mesuci. Sampai saat ini masalah persembayangan yang saya ketahui yang dibawakan oleh pemangku itu belum seragam. Itu sampai manakah pemangku itu punya kewenangan untuk mengucapkan mantra dan bisa diseragamkan tentang persembayangan. Contohnya, saya dulu pada waktu tahun 74 di Winten oleh Bedande dari Septiraman
cara sembahyangnya panca sembah ya tetap 5 sembah. Cuma di dalam mantra itu, mantra yang kedua setelah Aditya Siya Paramnyotir itu ada Om Rang Ring Syah Paramasiwa Aditya. Tapi ada yang mengatakan untuk pemangku katanya belum diperbolehkan. Gitu. Jadi saya minta diseragamkan tentang itu supaya pemangku kita yang di Mesuji karena mau ngayah di Weluni nanti kita susah ngaturnya di sana. Ini harus kayak gini, memang tuntunannya kayak gitu. Yang tetap itu yang gimana? Itulah yang saya tanyakan pertama. Saya kira sekian dulu. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Om Santi Ya. Santi Santi. Langsung dijawab ya, Ide. Ya. Begini, di dalam agama kita ini memancing saya untuk lebih banyak menjelaskan. Tatanan di agama Hindu Nusantara memiliki 5 komponen. 1 tata keyakinan, kedua adalah tata nilai, ketiga adalah tata pikir, keempat adalah tata laku, yang kelima adalah tata sarana. Ya, tata keyakinan kita final, Pak Mangku, itu Pancasrada. Itulah parisada Hindu Dharma Indonesia. Dharma Indonesia, kewajiban sebagai orang Indonesia. Jelas. Brahman, Atman, Karmapala, Samsara, dan Punarbawa. Ini jelas. Ketika dia berkeyakinan, bagaimana dia menerjemahkan keyakinan di wilayah nilai? Diturunkanlah dia menjadi tatwa, menjadi tata nilai. Mampu tidak kita beragama memiliki nilai? Orang yang bernilai itu mengubah dirinya dari apa adanya menjadi ada apanya. Konsep sublimasi namanya, menghaluskan diri. Kalau orang Jawa bilang apa? Budi. Bahasa Sanskerta ya budi ya. Makanya kurikulum lu ini budi. Ini tata nilai. Wise kita, bijaksana. Sekarang bagaimana tata nilai itu diturunkan? Pemulihan itu tidak hanya ada di budi, diturunkan di wilayah pikiran. Ini disebut dengan tata pikir. Alur penalaran dalam agama inilah disebut dengan jnana. Taman Nusantara kita. Ya. Jenyananya apa? Seperti tadi, sakala, sakala, niskala. Niskala itu tata pikir itu. Kalau agama tidak punya tata pikir mau bawa kemana? Bahasa saya itu framework namanya. Ya, tata kerja kita gimana sih? Gitu. Ini kita masih kacau. Framework kita. Setelah itu ada tata laku. Dalam aksi beragama, dalam mempraktekkan agama, gimana sih aturan mainnya? Ya, baik dalam aspek pribadi, baik secara sosial maupun secara vertikal. Ini ada aturannya. Maka kita mengenal hukum susila dan sasana. Selanjutnya kita mengenal tata sarana. Apa yang Pak Mangku tanyakan tadi masuk di tata sarana. Ya, saya ulang. Tata keyakinan, tata nilai, tata pikir, tata laku, tata sarana. Ini agama nih. Itu namanya kelembagaan, Pak. Kalau hanya kita yakin saja tanpa ada email belakang itu hanya di keyakinan saja. Maka orang harus menerjemahkan keyakinan. Nah, sarananya apa itu, Pak? Yantra, mantra, mudra, aksara, mandala. Ya, kala lagi 16. Seperti Pancasila, Pak. Tata keyakinan harus menjiwai tata nilai. Tata nilai harus menjiwai tata pikir. Tata pikir harus menjiwai tata laku. Tata laku harus menjiwai tata sarana. Nah, terkait dengan yantra, mantra, mudra, aksara, mandala, kala, kita kembali yantra. Tidak satu pun agama lepas dari simbol. Artinya garis-garis sebenarnya itu. Garis-garis yang terhubung adalah disebut, atau titik-titik yang terhubung disebut yantra. Hari ini kita menggunakan penyor yantra. Hari ini kita membuat Banten yantra. Simbol. Kalau dalam bahasa disebut magi itu, Pak. Magi itu adalah mengambil keserupaan dari apa yang akan kita wujudkan. Ini disebut magi tiruan.
Makanya di Hindu kita menggunakan telur pada isu-isu itu magi sentuhan namanya. Antropologi kuat. Setelah yantra mantra. Nah, tadi yang Bapak tanyakan mantranya. Ya, mantranya. Maka mantra ini ada tingkatannya, Pak. Ada pranawa, ada mantra, ada kuta mantra. Yang pranawa, om itu semua orang boleh mengucapkan. Mantra semua orang boleh mengucapkan. Tetapi kuta mantra, kalau tidak mengalami proses Dwi Jati, belum boleh mengucapkan, termasuk bija mantra. Om, rang, ring, sah. Sekarang saya tanya, kalau Bapak hanya bisa mengucapkan om, rang, ring, sah itu apa artinya, Pak? Apa artinya rang? Oh, makanya itu bija mantra namanya. Ya, misal kesemung, om, ring, sering, kepreng, astrehung. Itu kalau sulingnya ada itu. Itu bija mantra hanya bisa diucapkan oleh sulinggih. Namun apa yang diajarkan 74 sudahlah. Kita mulai sudah apa? Seorang sulinggih memberikan pelajaran kepada para pemangku. Sama nih, ada beberapa daerah di Bali, mangku diberikan memudra. Itu hanya boleh untuk sulinggih. Ya. Karena itu proses asalin serira mengganti tubuh. Maka rang ring sah itu hanya untuk sulinggih. Jadi kita harus punya alasan mengapa. Karena itu bija mantra. Ya Pak, kalau mantranya boleh Om Aditya Sya Param Jotir, karena di dalam ucapan-ucapan itu mengandung nilai magis. Kalau orang yang tidak memiliki standar kesucian mengucapkan bija mantra, nilainya tidak akan maksimal, Pak. Inilah tantrik kita, rahasia kita. Ya Pak Mangku? Ya. Nah, udah jelas ya. Yantra, mantra, mudra, aksara, mandala, teritorial, ini penting loh. Kala waktu pendewasaan, ini penting. Hari ini nggak boleh, hari itu nggak boleh, ini boleh, ini itu, namanya padewasan. Walaupun dia bersifat relatif, tapi tetap ada aturan-aturannya. Sudah Pak, nanti kalau Bapak Om Aditya Sya Param Jotir Akteteja Namostute Sweta Pangkaja Madiaste Baskarya Namostute. Ya, selesai segitu. Ya, sudah Pak Mangku. Ya, yang lain. Ya, yang lain. Nggih. Om Swastiastu. Nggih, Swastiastu, turunkan sedikit semangat terdekat nih. Nggih, pertanyaan tentang masalah kematian. Nggih. Di saat kematian atau ngubur atau nitip ring geni, kemanakah kita ngatur piuning? Apa ke Merajapati? Apa langsung ke dalam? Pura dalam. Nggih. Yang kedua, di saat kematian anak yang berumur 8 tahun, bolehkah dibikinkan kotak? Bolehkah dibikin rerajahan angkep sarire, angkep rai? Yang ketiga, di saat selesai, untuk itu aja yang dia pertanyakan, nanti diusul sareng teman tiang Om Santi Om. Oh gitu ya. Jadi lupa yang ketiga. Puniki, ketika ada proses kematian tidak diselesaikan dengan pengaben, itu membangun roh dalam kondisi transisi. Hanya batu mata pemisahan ya, belum masa penyucian. Akibatnya kita hanya cukup lunas tirta di Prajapati saja. Mengapa di Prajapati? Karena Prajapati lah penguasa roh-roh yang belum disucikan. Nanti kalau Anda sudah akan ngaben, wajib tirta kayangan 3. Karena dia telah mengalami proses utpeti, setiti, perlina. Tapi kalau hanya ngaben, mempenam aja cukup, mau piuning di Prajapati supaya rohnya tidak liar. Mohon maaf, ini secara alam
Niskala itu bahwa roh-roh yang meninggal nanti belum disucikan disebut buta cuil, prete, memang harus ada penjaganya. Apakah ana mekingsan di geni, apakah ana mekingsan di pertiwi, sama status roh itu masih belum tersucikan. Sampun mangku? Pun. Engkan mangku Prajapati. Nah, Puja Prajapati juga khusus, jangan Brahma Prajapati serta Swayambhu Radam Gurung Prajapati Sirodnya ya Waktran Capi Pitamaha. Terkait dengan yang kematian sudah umur 8 tahun, itu kategori mereka sudah tanggal gigi alias ketus. Maka pertingkah nih wong rariri sampun aku pak beketus kadineng wong mati bener wong. Jadi seperti orang yang sudah meninggal dewasa. Patut dia nangkep sarira benar buku-buku tetap ya karena sudah kategori sah sebagai manusia. Sampun silahkan nangkep sarira oge nangkep rai gayana gentan iki. Ya. Apaan? Yang lain silakan. Oh Niko di selatan mangku. Ya, mic sebelah tengah mohon dibantu. Om Swastiastu. Swastiastu nggih. Oke, mohon izin ingin ide pandita. Laris. Ada yang jero mangku sami. Niki wewenton pertanyaan saking Titiang. Mohon perkenalkan namanya. Oke. Ya Titiang mewaste Madewande. Kalau sehari-harinya di sana disebut dengan jero mangku Arya. Titiang saking SP8. Nggih, yang ditanyakan apa? Niki pertanyaan Titiang tentang dududonan niki upekaryatnya. Karena selama ini Tiang lihat tidak pakum. Kenapa Tiang tidak lihat pakum? Karena setiap desa ada perbedaan-perbedaan, yaitu masalah upekaryatnya. Yang jelasnya setelah upekare atau ngargetirte yang jelas menjalankan penyaksa Banten. Nah, di sini paketannya kan 4. Ada biakaon, dormanggale, atau pengolapan, terus presite. Nah, ada yang lihat ada dormanggale dumun, dari biakaon, terus pengolapan, terakhir presite. Juga begitu juga ada biakaon, dari dormanggale, tur presite. Terus akhir pengulapan. Nah, niki Titiang taken ring ide empu supaya Titiang sendiri atau umat yang lain yang belum paham supaya memahami gimana sebenarnya apa yang duluan dan yang terakhir. Ini pertanyaan yang pertama. Dan kedua yang bertanya ya untuk upekare atau mekarya wewangunan perahyangan kadang-kadang Tiang lihat sebelum artinya cuman mekarya wangunan asiki, terus kadang-kadang langsung melaspas medom pendagingan. Nah, kadang-kadang artinya belum seperti niki kan menton pagar nggih, artinya lengkap dengan pagar, artinya pagar itu biar mungkin menurut Tiang ini biar ada hewan tidak masuk begitu. Niki untuk menjelaskan empu gimana sebenarnya katanya ini kalau cuma pemaku biasa selama 3 tahun belum pas mendom perdagingan katanya sang buta cuil yang melinggir sana. Berarti menurut Tiang ini selama ini Tiang beriatnya upekare atau feodalan berarti sia-sia. Itu menurut Tiang ini sia-sia karena ide betara nggak ada, yang hanya ada malahan buta kale cuil itu. Nah, di sini Tiang perlu penjelasan supaya Tiang bagi yang belum mengerti atau umat yang lain angin pedoman sebagai ugor-ugor untuk kedepannya. Hanya itu Tiang bisa bertanya, mungkin pertanyaan Tiang tidak menyenangkan. Tiang mohon maaf. Tiang akhiri dengan Pramesanti Om Santi Santi Om. Sukses.
Becik satu terkait dengan fungsi upekara. Dan listen berikan tambahan di sini, kita justru dari pertanyaan kita memberikan wawasan. Upekara dalam konsep Indo Nusantara Bali khususnya memiliki 6 fungsi. Satu adalah penyucian. Bahasa saya adalah purification. Penyucian. Yang kedua adalah persembahan, offering. Yang ketiga adalah pengorbanan, termasuk caru, sacrifice. Kalau ini gebogan, ini persembahan ini. Apa yang terenak bagi kamu tidak melanggar etik, silahkan dipersembahkan. Yang ada larang ngatur dan lah segar itu. Ale-ale senang tadi, jangan isi heroin aja sama morfin gitu. Karena dia persembahan. Itu namanya offering. Yang ketiga adalah sacrifice, pengorbanan. Kita hidup ini memang harus memelihara alam semesta dengan caru. Tapi tolong diperhatikan tingkat kesehatan. Jangan sampai ngenteglingge bekebo benem bulan, tanam kebo belulang nih, nu mebu bengu di pura kan tidak enak. Ini yang penting harus kita. Bagaimana merawat ritual ini dengan benar. Setelah offering, ada sacrifice, pengorbanan, ada redemption, penebusan. Jadi upacara-upacara yang terkerat dengan kematian dan male-male kehidupan harus genang penebusan. Terakhir adalah apa yang disebut dengan redemption, redemption penebusan, liberation pembebasan. Ini terkait dengan kematian. Tapi ada masih upacara transaksi, misalnya tuh saudara banyak lulus panak dia ngaturnya niki gitu tuh. Penebusan termasuk guru benu piduke itu demi keselamatan. Salvation lagi satu penyelamatan. Nah, bantuan pembersihan tadi yang terdiri dari biakala, durmangala, parasito, kategori adalah penyucian dan pembersihan. Bagaimana cara membersihkan bahwa tubuh kita ini terdiri dari unsur buta, unsur energi, unsur cita, unsur pikiran. Maka dari itu ini kembali nih di Bali masih ada perhelatan yang panjang. Bahkan salah satu pendarma wacana yang menetapkan Durmangala pertama itu sudah sempat mengirim utusannya ke Gria dulu. Untuk saya mengubah statement saya agar Durmangala lah yang pertama, baru Biakala, baru Prayascita. Saya coba perhatikan, kalau kita konsisten dengan jenis jahitan reringitan yang dipakai untuk biakala itu harus menggunakan anong bang. Ketika mengandung bang berarti dia mengandung unsur agni, Brahma, A. Durmangala jahitannya adalah dari slepan, artinya daun kelapa yang sudah tua tapi tidak terlalu tua, disebut dengan slepan demele. Kemudian Prayascita jahitannya dari apa? Janur nyuh gading. Maka dari itu mestinya kalau kita ingin melakukan penyucian ang ong meng. Biakala dulu, Durmangala dulu, baru Prayascita. Kalau Durmangala dulu aksaranya ong, ketika ong ang meng itu sastra mati. Karena Banten nama sastra, sastra dari Banten gitu niki mangku. Jangan dikatakan kata dor itu nanyung, itu dor nanyung itu bahasa main guli lewat garis dor gitu lihat. Kalau dor itu sendiri dalam Sanskerta adalah apa? Mengingkari bahasa di belakang, misalnya sesana sesuai dengan sesana, dur sesana tidak sesuai dengan sesana. Manggala sesuai dengan petunjuk tidak saya dur mangga. Ya, maka pertama biakala dulu, Durmangala, Prayascita, sastranya jelas. Banten nema sastra, Banten nema aksara, jadi ang ung meng kita dasarnya. Ya, api melu dasar legelekan, maru dari yes, itu dari angin kita niki, betul nggak? Kita juga dasar kita dari api melu, maru dari yes, itu dari angin. Coba dong, ketika anak dibuat oleh orang tua anak api melu, api asmara melu, betul nggak? Api asmara, mene ampere, gitu berduri. Maka ketika mulai, mesti kita mulai ke api, mulai ke yeh, mulai ke a. Api adalah agni, air adalah udakam, angin adalah marut. Jadi a, u, m, jadi om. Ampun, mangku. Nah,
Masalah mendam pedagingan, menurut saya selama ini saya sia-sia tuh, kan nak mangku kan orang sia-sia tuh. Sebenarnya dalam Dewa Tato dijelaskan ya nana priangan dewa tan mau pedagingan suennya liwareling awarse kaumah dening detio kubane. Semua pelinggih yang sudah dibangun sudah selesai, tidak dipendam pedagingan lewat dari setahun kumah detio kubana, bukan buta cuil. Buta cuil itu atma kotor dan buta cuil. Cuil itu dakir dene, daki cuil tuh. But detio kubana. Ya, lebih baik kita buat urus lumbung. Maka dengan demikian setiap melapas, setiap makuh melaspas pendam pedaging oke. Jadi tidak mesti ketika mulang pedagang Anda sudah ngentek linggih, tidak jaminan itu. Saya aja kemarin di Lampung Selatan ketika mangku pasti menek munggah bawati, saya selesaikan dulu rumahnya. Satu saya buat geria, melas pasangah merajanya, mendam pedagingan, belum ngentek linggih. Karena apa? Pedagingan itu mineral itu. Api, bukan api ya, ada emas, ada apa namanya, ada tembaga. Itu namanya mineral-mineral yang akan mengarah kekuatan-kekuatan Tuhan. Kitanku. Ya. Sudah ya. Do perasaan mau nombok sing pocol selama sing mendam pedagingan, dorang mepagoh nepang misi sing dari kulo masuk itu kan praktis lahiriah itu. Dengan kita membuat pagar, konsep mandalanya jelas, mungkin sukatnya gitu loh. Yang mangku ngai sukat untuk ke pura apa jemaku? Angon nasta bumi apa kesala-kesali? Hah? Untuk sukat pura nggak boleh sama dengan sukat umah. Keteannya pada dewa, buta, manusia, bumi jatuh pada dewa, urip belah dada, asta musti. Kita urip itu beda itu. Sampun bangku. Silakan yang lain. Nih baler ya. Bener. Oh Niko, mumpung Niko kasih ya, aja di sini. Silakan. Sebentar, mengingatkan kita beberapa kali rapat PHD itu kan ada PR buat kita semua yang ingin ditanyakan oleh adat Bokoposo. Mohon Pak Adat Bokoposo, Pak Weda disiapkan pertanyaan yang jadi PR kita selama ini. Ya, silahkan Pak Made. Nggih, Om Swastiastu. Nggih. Ampura niki denak lingsir. Ya. Jadi di tiang niki jagi metaken masalah pengabenan niki. Karena di Mesuji niki kan denak lingsirnya niki dereng enten. Nah, jadi selama niki masalah pengabenan niki dilaksanakan oleh jero mangku. Dados nepitan niki karena sudah berjalan. Karena pengabenan nike maustane pengabenan alit tapi pengabenan sederhana nike pelaksanaannya pembakaran langsung penganyudan langsung linggiang nike. Nike napi tepat napi dereng. Itu yang pertama. Tanpa upacara atma wedana langsung linggiang sud ngapain? Nike lah yang perlu yang tanyakan nike. Karena selama niki pengabenan nike dilaksanakan oleh pemangku nike. Nah, pemuputnya pemangku. Nah, kemudian mungkin sementara niki dumun denak lingsir Ampura niki. Sampun ya. Om santi Om. Kita berikan filosofi tentang kepulangan. Ritual kematian adalah upacara kepulangan. Jangankan kita pulang, teko ragamai ke gumi, hadir saja kita upacara kedatangan ada loh Pak. Yang disebut dengan manusia. Jadi manusiatnya itu lawan dari upacara fitriyatnya. Ketika Bapak datang ke dunia ini, Bapak suci apa kat Bapak letah? Suci apa letah? Letah. Adi letah? Dua ya. Karena gaya jak meme Bapak ulian nafsu nge. Kemudian ada pelangkiran bedur sing tuleh betarannya bedur gitu. Kan tinage duman betarannya bedur. Berarti kita letah ya, karena kita anak nafsu.
Atas dasar anak nafsu inilah kita Sang Hyang Atman mengalami proses ternoda. Oleh ajaran Samkhya disebut dengan klesa. Maka konsepnya pancaklesa. Oleh ajaran Hindu Nusantara, ajaran lain saya mengenal deh. Apa itu pancaklesa? Raga, terikat. Awidya, kegelapan. Dwesa, dendam. Abhinivesa, takut akan kematian. Asmita, rasa aku. Makanya dalam puja jero mangku sarwa klesa winasanam. Pernah nggak dengar itu mangku? Tapi ini paling luung tuh nana mangku truna ngelukat nak bajang tuh mantra sarwa klesa winasanam gitu ya. Klesan kejang gitu ya. Ya. Jadi dibuatkanlah manusiatnya mangku. Pak silakan niki wastane nggih. Nah seiring dengan proses genang manusiatnya moton kan kadang-kadang ingat kensing ya. Begitu kita pulang, dulu kita bahan baku kita murni dari Pancamahabhuta yang murni ini, tapi karena nafsu bermain, ternyata pulangnya pun harus disucikan Pancamahabhuta nih Pak, untuk mengembalikan ke sumber aslinya. Makanya saya nanya sama jero mangku, saya ngadat mau komplain Pak. Maka yang pertama harus disucikan dalam proses pengabdian apa? Sebelum badan dikembalikan, badan ini dikembalikan, disucikan dulu. Badan ini disucikan melalui proses yang disebut puja kunapabhiseka. Sebelum badan ini dibakar, dikembalikan pada Pancamahabhuta di alam semesta. Pertanyaan kita, sudahkah jero mangku melakukan penyucian badan Pancamahabhuta yang diaben? Nawang sing mantra kunapabhiseka. Yang kedua yang membuat letah adalah pikiran manusia itu. Maka pikiran ini harus dibersihkan dengan apa puja? Catur Dewa Atma dan Brahma Rahasya. Tahu sudah Kak Mangku ini? Apa yang Mangku lakukan? Paling-paling Mangku nyuruh menikmati mantra Bojantu Pitaro Dewa, nikmatilah wahai ini suargantu pulang. Bagaimana dia bisa pulang kalau belum disucikan? Proses penyucian inilah disebut ngaskara untuk kunapabhiseka Brahma Rahasya Catur Dewa Atma Pungu Pitra. Pitra setawa itu milik Sulinggih. Kalau ada Sulinggih yang mengizinkan Anda, barangkali beliau kurang paham dengan struktur penyucian dari badan kasar, badan halus sampai penyucian roh. Saat ini saya sudah beritahu jero mangku yang nyemak gai itu, kalau Anda sudah melanggar memang sing lalah tabil. Oke. Kenapa? Karena konsep penyucian pikiran pada sang roh itu namanya ngaskara, sama dengan diksa. Sementara jero mangku belum medik. Pasti ada tersinggung mangku ragobo biasa ngaben sing ada atma komplain gitu. Ya banyak Sulinggih nggak paham sop itu loh. Ketika kita melakukan puja ini, sampai tahap mana kita sudah melakukan penyucian? Siapa nih Pak? Ya, jadi boleh ngemedekan sarin mangku bu ngaben. Nah, ben ngelanggar silahkan, saya ndak repot apa untung saya. Maksud saya bunuh hang malu. Damping kita pengentas pekingsan 3 tahun atau lebih, silahkan sudah kita ngaben masal. Baik mangku. Dan mangku sing paham apa yang mangku lakukan itu. Jangankan mangku Sulinggih liu sing paham apa keren gaya. Di Lampung nih mangku ngangon suamo. Jero gede mesantok gitu dia. Sentawang santok itu ring payer tuh setelah nasalin sarida telah malu mudra jaba jero jangkep mareng ngangon santok.
Nah yang paling lucu diberikan katanya oleh nabenya, bien bengang nih. Ya. Baik, demikian. Silakan yang lain. Ada? Halo, halo. Ibu-ibunya tolong kalau ada yang mau ditanyakan dipersiapkan pertanyaannya ya. Halo, Ya, yang sebelah sini dulu. halo, halo. Ini sebagai simek ya, silakan. Yang mau menanyakan, Ingin sebutkan nama dulu Bapak. Nama dia saking banyak. Maju. Ya, maju. Om Swastiastu, Disalib di tikungan. hidup Pandita Empu Jaya Acarya Nanda, sana Yeah. dahat suci yang titiang. Nggih. Niki titiang jadi mater petakan sarang ide ratu. Niki ka pertama petakan titiang, niki endek pengabdian ratu. Nggih. Ritat kala wentan sane padam nike, usan dibakar ring sitra, wentan sane nentan nganyut ring kali nike ratu tawi ring sungai, dadas kesiramantan di tempat, kentan napi ke wentan nike sastranya sekali sampun nike ratu. Sampun. Nike sana ka pertama, sana kaping kali ratu. Titang jadi mater pitakan sarang ratu niki endek jero gede ratu. Napi kewentan batas-batasan jero gede niki dalam mengantap upekara ratu. Napi ke memang bebas, utawi napi kewentan niki tanya berapa tahun radas jero gede, munggah jenjang malih ke bawati, napi ke tetap kemantan di jero gede kadini ke ratu. Mina pemunike atau titiang sarang ratu kirang langkung atau titiang langsur gong parunisnya muhur pembangat sinap titiang atau promo santi. Om santi 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 om. Nggih, puniki. Dalam perilaku beragama kita menggunakan SOP, standar operasional implementasi ajaran Pancakirtia Siwa. Pancakirtia Siwa itu 5 aktivitas siwa. Yang mana itu? Samhara, tiro bawa, utpeti, setiti, anugraha. Ketika kita hadir ke muka bumi ini, situasinya tidak suci. Ketika kita pulang, kita harus disucikan karena kondisinya tidak suci. Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah samhara. Sam artinya bergabung, hara nama lain siwa, bergabunglah ke siwa. Inilah konsep peleburan. Di dalam upacara kematian adalah pembakaran jenazah. Setelah pembakaran jenazah, telah terurai anasir-anasir pancamahbhuta itu sampai pada tingkat yang paling kecil, akhirnya menjadi pertiwi nu angin berlah, berlah. Maka tubuh Anda yang bobotnya 100 kilo ketika dibakar tulang belulang jadi abu tidak lebih dari 2 kilo udah maksimal tuh. Sekarang diapakan ini? Harus dibentuk dulu. Harus disiram, maka Bang Tirta penyeb. Pada sulingnya disebut amerti krana. Maka konsep penenggelaman anasir-anasir negatif ini ada 2, ada mengaburkan, ada menenggelamkan. Apa menenggelamkan? Harus dibawa ke air, nganyut ke tukade dadi, nganyut ke paseh dadi. Kemarin di Sulawesi Barat, semeton ki bilang karena komplain orang Bugis. Kau orang Bali datang ke sini, kau ambil lahanku, kau ambil pasarku, kau ambil kebunku, sekarang kau ambil lautku lagi, kau pakai untuk buang jenazah. Saya bilang begitu. Apa saya berikan jalan keluar di setre, awake ngai semer dalam, saya gitu kan. Habis pembakaran jenazah, pulang galehe ke sumur tuh. Tunasang tirta waruna setawo teken sulinge pasti kesegara mas itu, karena esensi segara ini sebagai hari buana, tempat untuk masuk ke alam niskala sebenarnya laut itu. Maka ingat nggak ketika ngalih tirta Kamandalu Bima Swarga masuk ke laut. Jadi kalau dibiarkan begitu saja diberikan tirta penyaup sudah boleh. Bahkan ada beberapa warga dukuh di Bali di Sor Surya digali tanah kondang tabu gange dibuang begitu saja gali tidak masalah. Udah. Jadi boleh.
Nggak usah itu. Ada sastranya ya jelas tiro bawa. Itu namanya mengaburkan dan menenggelamkan gitu artinya. Nggih. Jadi jangan lagi ada kene beda lihat salah gitu ya. Fun. Nggih, silakan yang lain. Tiang lanturkan iki. Yang jero gede ya. Jero gede. Saya tidak tahu apa kapasitas jero gede, pewintannya sampai mana. Ya, di Bali jero gede itu memiliki pengertian yang banyak sekali. Sulinggih yang ada di Bali pegunungan disebut jero gede. Dulu sebelum mengenal Bawati, semi Sulinggih akan Medui Jati di warga Pasek namanya jero gede. Nggih. Tapi kalau dia ngempon pura tidak boleh jero gede, jero mangku gede. Kalau sudah jero gede, ampura niki, nggih, jero mangku gede. Kembali tahapannya di dalam kesulingnya dia belum boleh untuk naik jadi suling karena dia bukan sistem aguron-guron. Kalau Bawati sistem aguron-guron, hanya kita tanyakan kapan oleh pemberi abiseko jero gede itu epet hitamnya berapa jumlah rerajahannya. Kalau bicara masalah rerajahan kepemangkuan, ada pewintenan daseguna, tapak gana, pewintenan wiwo, dan pewintenan pancersi. Niki masalah kewenangan ngantep, saya katakan apapun dalihnya, maaf ini kalau tidak menggunakan pewintenan pada tingkat Dwi Jati tidak boleh ngantar pembangkit. Anda tahu nggak di mana tempat pembangkit? Ayo deh. Jeruk tukang mantan deh, mangku dijat nggak pembangkit deh. Hah? Tulang ekor. Pulau Gemal di otak. Tugas kita adalah mengangkat Durga Dewi ini dalam konsep Ida Pinggala Sumsumna untuk membawa naik ke Sasrara Padma Cakra sing dari ulian mau mantra kan mangku. Ini filosofi nih. Tulang ekor nih. Makanya Durga Dewi bebangkit itu di tebenan tongose walaupun bantannya besar. Maka kalau sudah bebangkit peserana pasti menageng bantan tunyang langit, enggak bisa tidak. Jangan hanya kewenangan mangku aja. Oh saya sudah mangku jero gede, jadinya cukup boleh ngantap begini. Pemahaman tato harus dipahami. Pertanyaan kita, walaupun Anda sekarang sudah punya SIM B, kalau Anda tidak bisa mengendalikan truk bahaya dulu. Makanya kalau memang begitu tolong dilanjutkan dengan aguron-guron. Jangan legitimitnya berdasarkan pewintenan. Kemarin aja kami membuat mangku kapanditan di Parisada Pusat. Kami berikan pendidikan selama 1 bulan. Selama ini kan apa? Tanpa pendidikan diberikan pewintenan sudah boleh apa yang dikerjakan. Soalnya kita memberikan ijazah tanpa pendidikan. Jadi saya tidak memberikan kepastian. Agak mungkin jero gede tak konang nabenen yang wintan gitu aja. Ya, baik. Cukup ya. Silakan yang lain. Ya, silakan. Tiang lanturan petaken tiang nama saya Nengah Sumantre dari Banjaragung. Sedurung tiang lantur petaken tiang ngaturang pengastung kare Swastiastu. Swastiastu nggih. Tiang metaken indik Hindu Nusantara. Menurut tema pesane mangkin Hindu Nusantara niki sami suku nyarengen to kedan ya nampun sami suku niku nyarengen apakah harus mempunyai sanggah dan upekarenya niku kemantan sanitakenan didang sarang nak lingsir. Inge, kalau bicara sanggah dan upekare itu kan sebutan yang bervariasi. Misalnya saudara dari Jawa bicara Hindu Nusantara, apakah Jawa itu pewaris budaya aktif, Hindunya pewaris budaya pasif? Itu dulu. Aktif apa pasif jenengan? Ya kalau tiang nak Bali niki kenten. Buseng Bali sing nakone Jawa malu. Pasif apa aktif? Pasif. Kenapa? Anda beragama Hindu tidak disertai dengan tokoh-tokoh kehinduan Jawa yang berkesinambungan dari dulu.
Karena telah terjadi politik agama, saya tidak sebutkan pada zaman apa, setelah Majapahit runtuh, Anda tidak utuh mewariskan kejawaan Anda sebagai Hindu Nusantara. Akhirnya mulailah Anda sembunyi buat sentong tengan dan sebagainya. Nah sekarang kita ingin bangkitkan, maka mari kita kembali. Bagaimana tradisi Jawa tentang kehinduan? Ngelah sing sanggah, sanggah sing ngelah, tapi ngelah candi. Makanya versi Jawa Timuran candinya untuk menstanakan roh leluhur. Ya. Sementara sanggah yang di Bali, Anda pikir orang Bali itu punya? Empuk kuteri jasal nih. Saking Jawa. Oleh Jawa. Maka empuk Jawa inilah mempengaruhi Bali di bawah. Maka sanggah kemulan, mana ada gumi di Bali Madan kemulan. Kemulan itu ada di Gunung Wilis loh di Jawa Timur, namanya Medang Kemu. Bagaimana dengan orang Dayak? Ada pemujaan leluhur, hanya tidak mesti namanya sanggah, tidak namanya candi, tapi konsep ancestor worship ada. Ya, kemarin saya 11 memimpin Sudewidani orang Marapu, orang Sabu itu di Besakeh itu. Sampai ngelepas siap bieng di situ. Dia punya pemujaan leluhur. Ya. Jadi Hindu Nusantara itu spiritnya sama, ideologinya sama, tapi tata sarananya yang berbeda. Sampun? Suksema. Ya. Sudah ya. Ada Banten ya, ada sajinya. Hanya waktu saya ke Jawa kemarin saya tidak membalikan Anda, saya melengkapi apa yang telah tereduksi di Jawa, saya katakan. Ya, ada yang lain? Yang di tengah, ibu-ibunya kalau ada yang mau bertanya, silakan yang dari sana. Dari tadi dari kiri, dari sana dulu kasih Pak. Ibunya dulu deh. Ya. Ya, yang di sana. Mohon dibantu mic-nya. Mana? Yang sudut sebelah kanan saya. Kalau ibu-ibu ada yang mau bertanya, silakan dipersiapkan pertanyaannya. Atau dari Banjar Bokoposo, kalau mau bertanya, kenapa PR kita kemarin itu yang mau ditanyakan? Om Swastiastu, Nanisir. Ya, Swastiastu. Perkenalkan, nama tiang Imade Patra, Pak. Ya. Kemudian pertanyaan tiang, sanewawu sampun kewedarang ini Hindu Nusantara, Pak. Ya. Hindu Nusantara itu yang dibikin catur marga. Ya. Catur marga itu tadi bang tiang bakti, karma, jenana, dan raja yoga. Ya. Kemudian catur marga ini diimplementasikan ke Pancayatnya, Nanisir. Yeah. Di Pancayatnya niki akeh kontroversi antara pelaksanaan dengan teori. Yeah. Teori dalam yatnya sane pirang-pirang titiang, dalam yatnya itu ada 5 harus mengiringi yatnya itu biar komplit adanya. 1 mantra, kemudian 2 gente, ketiga gita, keempat wacana, kemudian kelima gamelan. Yeah. Yang mohon kena lingsir, sejauh mana pentingnya kelima ini supaya betul-betul akurat dengan pelaksanaan yatnya. Terima kasih semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Ketika kita bicara masalah suara, kita bicara nada. Ketika kita bicara nada, kita bicara sabda. Apa yang dihasilkan oleh alat-alat bunyi, baik pita suara, itu akan mengandung gelombang elektromagnetik. Sama dengan pupuh. Coba ketika Anda mendengar pupuh basur misalnya. Pernah dengar ginada basur? Pernah? Coba Artaya bisa nggak menggendeng ginada basur? Ya? Kalau kita sudah bicara gede basur, pasti akan merinding ini bulu kuduk. Jadi berupacara dengan sarana bunyi, menurut teori-teori religi, Anda dibawa pada ruang yang berbeda. Bahasa keren saya, to make the otherworldly. Contoh,
Mus sedang raga mekidung bang pokep dangdut tuh dininya pesu ke dewan-dewaneh. Apalagi misi rock tanpa blues tanpa pop. Musik rock tanpa pop nih nak. Ya. Jadi situasi kebatinan kita tidak dibawa. Saya kalau mau puja, kalau situasi saya bagus dan waktu ada, saya akan menggunakan landu. Misalnya ke puja Pitra. Kalau ngaben, coba berikan berdoa. Suargantu pitaro dewa, suargantu pitaro ganem, suargantu sarwa pitareya nama swada. Sedih nggak temangnya? Jelempah mau sana mulai. Ini perpisahan yang berat. Maka dengan demikian penting suara itu, tapi lamentan wentan jangan dipaksakan. Yang jadi masalah kan kewa. Man sarwa kita kulo mekerah. Sedang ayat Banten wong inu wawe wade. Kita juga tidak konsen. Makanya konsepnya ketika ngodalin di Jabo Beleganjur Semar Peguliran di situ ada gener. Jadi ini konsepnya gelombangnya alfa, beta, delta, theta. Kemarin di Manis Galungan saya diundang ke Pecahtu tentang gejala kerauhan. Anak saya Komang Gases Indrayana yang situ kemenakan saya itu. Diundang karena demen ngerosong pengliakan gitu. Saya enggak suka dengan leak itu. Ya. Begitu musik calon narang dikeluarkan makejang makai gelending lena-leni itu busu. Saya kira mang nyidang awak bisa ngekerau ban musik rock kayak gitu. Kan itu. Ya, jadi karena nuansa suara itu tidak membawa kita ke arah situ. Ya. Sebenarnya Pak. Jadi jawabannya apa? Kalau ada dimaksimalkan, kalau tidak jangan. Yang penting apa? Ada mantraan sang suling ya. Coba mangko jadi mau puja apa mantraanku apa temangku? Seronce, Seruti, Sadula Wikridita, coba nih gendeng pok jadi nih. Ayo gu, ayo saya uji deh sekarang. Nih, kalau sekan ku Sadula Wikridita ngantap bantan besek itu bisa wai kung leneng. Karena rengnya panjang banget, cara kekawin singo di tengah gua ya. Jadi seperti itu Pak. Ya, oke. Yang lain? Yang lain tadi Pak silakan. Yang ibu-ibu nih dulu nih. Ya, yang ibu-ibu mohon kalau ada yang mau bertanya sabar ya, sebelah sini dulu. Nanti ibu-ibunya. Ya, silakan. Ya hidup nih hidup. Om Swastiastu. Nggih, Swastiastu nggih. Sane banget Ditiang. Nggih. Ditiang metaken niki indik sikap persembahyangan niki. Nggih. Sane terutama niki masalah Trisandil. Trisandil niki tenje seragam. Seragamnya sapu napi sane patut seragam napi 3 jari, napi 2 jari nika. Nika. Kadang-kadang niki wonten penemuan baru panggil Ditiang medri sandil ngangen dupa ngangen bunga nika. Yang bingung niki mangin. Indik persembahyangan. Lanturipun indik persembahyangan panca sembah napi kramani sembah. Iyan nyembah puyung nika napi ping 3 napi ping kalih nika idempung. Diki akeh ping 3. Pertama sembah puyung 2, 3, 4 sembah sekar bungeten sembah puyung punika malih sembah puyung ping kalih. Nggih. Nika indik ngantur malih indik pengabenan taler. Indik pengabenan punika diki kadang-kadang wenten sampun kade katurang wau pemangku sane muput pengabenan. Niki wenten panggih Ditiang kadi pemangku nunas tirte ring sulinggih tapi ring
di waktu ngabe nika malih pemangku nika mewede napi patut napi tan nika. Nggih. Keterang ditiang. Malih lantur malih napi dados pemangku ngwenteni pemangku. Nggih puput sapun nika tur tiang. Nggih. Ini sikap tangan yang begini Dewa Pratista nih, Sulingeh punya sikap nih. Yang segitiga nih, ya. Nah, nih ya. Yang ini Mamusti namanya. Ini Amusti hitungannya. Ada hitung kesala-kesala sebumi, ini namanya Aste. Jadi kalau begini Mamusti. Untuk walaka dalam sikap tulisannya cukup begini. Dua jempol. Dua. Mamusti. Ya. Lamun kene Dewa Pratista dia. Sulingeh baru sifatnya begini. Ya. Aris masalah kramaning sembah. Ya. Okay. Sebenarnya sembah puyung itu adalah sembah sunya. Ini skala atau windu. Kita kembali. Ketika kita akan melakukan persembahan, sesungguhnya kita melakukan perjalanan suci menuju Tuhan. Bahasa kerennya pilgrim. Artinya ya pilgrim, ijrah, yatra. Maka sebelum kita berjalan kan start kita harus kita bersihkan dulu. Om atma tatwatma sudamam. Jadi Tuhan pada diri kita lah akan kita sucikan, akan kita ketemu dengan Atman alam semesta. Maka itu level kedua setelah kita melakukan atma tatwatma, maka konsepnya di sini disebut alit. Maka di ring sastra gana lalet sareneng parama tatwa. Ganalnya ada di Dewa Suksema Parama Cintya, alitnya ada atma tatwatma sudah memsuahal. Sucikan diri Anda dulu, baru Anda ketemu dengan sinar. Surya, mengapa? Karena Surya lah wakil dari Sang Hyang Siwa, maka Surya boleh memakai epitetum gurunya Siwa Aditya, bukan Siwa Raditya, Siwa Aditya. Menurut Siwa Gama. Setelah itu baru anak ketemu dengan Ista Dewata Puja. Setelah Ista Dewata Puja, mohonlah anugerah. Anugerah yang ada minta bukan kesejaran, tapi Anda bersatu dengan Tuhan dengan sembah puyung. Bukan sering pengentor, makin ngiring unggah tupangan puyung malah pisang ngaturan para maning suksema. Itu bahasa Bali yang ucapannya terima kasih. Bungkahing sembah adalah atma tatwa, tungtunging sembah adalah sembah puyung Dewa Suksema Parama Cita, Tuhan yang tidak berwujud seperti tadi, Parama Siwa. Jadi perjalanannya sudah sampai kepada Sunya Suwung itu. Sampun Pak. Dalam arti 5 kali ini. Cukup, jangan lagi ditambah di belakang. Meskipun Om Dewa Suksema sudah banyak bien puyung ben po gitu. Ini paling lucu ngangen sembah tanpa serana gitu, muslimona konyo. Tanpa serananya ke sembah puyung. Ampun ke. Masalah pengabenan nengken. Anunas tirta kan tidak sulingnya karena mungkin gimana pertemuan itulah sebenarnya menurut saya nage nak tirta sulingnya saya nak kasih nak. Karena saya telah memberikan pelanggaran kepada mangku. Karena konsep penyucian terutama di Ngaskara ada transendensi sang roh. Baik penyucian badan, baik penyucian pikir, apa penyucian atman itu sendiri. Ini langkah-langkah yang dilakukan dalam pengabenan sebelum dia kita kembalikan. Nah sekarang kalau diberikan tirta ya silahkan makin biar mangku leneng gitu misalnya. Permasalahan sekarang apa yang dilakukan puja oleh mangku? Apakah ngayap ataukah penyucian? Saya belum berani memberikannya, tergantung mangku itu mantra apa angguan itu gitu nak malu. Nah coba mangku nengaben Riki mantra apa angguan mangku? Pasti sing juari musuang di ini ya. Pasti sing juari. Jangankan kelas sulingnya aja sampai saya mau puja bisa cakat nih sebelah tuh. Karena saya diketahui saya orang tahusan sekerta. Tapi kan sing tadi sombong gitu ya. Ada cara pasti pada raga nak belok masih mau mandro gitu. Sing tawang san sekerta nak sonteng anggo tapi agak etis lah bede.
Dengan demikian saya tidak berani menjelaskan mantra apa yang dipakai oleh Mangku. Saya tidak tahu itu. Tergantung penugaran apa yang diberikan. Tapi yang jelas kalau tirta sudah diberikan berarti Mangku sing biyen ngastawa yang ngai tirta gitu. Karena tirta itu ada dua, tirta wedo dan tirta widi. Tirta widi menyangkut ke kuluh dan wangso pada tirta wedo yang dimohonkan sesuai dengan keperluan upacara baik penemak, pembersihan, pengelukatan. Ini adalah tirta sesuai dengan kebutuhan. Oke, Pak. Ini pemangku. Winten mangku. Nah, kalau mangku winten mangku ya jeruk makan jeruk. Kalau terjadi mangku pelanggaran bani sing mangku ngembang kene. Oke, maka kalau di Lampung ini saya pikir sudah banyak sulinggih, lebih baik berguru saja. Kalau terjadi pelanggar biar ada yang negur. Oke. Nah, ini penting ini. Tapi jangan semua yang di Winten Saraswati dari yang mangku liu masih sulinggih ngali pengikut saya lihat di Lampung. Sing nak ngalah puro angono mangku gitu. Kecuali yang bersangkut mau jadi sulinggih ya lain lagi, memang ada tahapannya seperti itu. Nggih. Nggih, silakan. Nggih. Ini macaru di pura macaru. Urusan macaru jaga ngelebar nih kan nanti ngibana ring cuma tinggi diidarin nikah. Endek macaru di pura. Nggih. Jaga. Jangan ini jatuh. Nggih. Undah lugra ge dengan risir. Nggih. Ian macaru ring pura. Usan macaru jaga ngelebar napi ngidar bana ring sangka cucuk manten napi setiap pelinggih diidarin nika. Nggih puput nika. Sampun. Mungkin pelinggih ini caru. Cuk semua cicang. Nalisir. Om sandi. Pelinggih napi ada orang caru napi pelemah nih dicarunin. Pelemahan kan? Maka kita cukup ngidar di mandala itu saja di tengah. Nyidangnya di pinggir pelinggih silakan. Kalau terjepit ukurnya tidak sesuai lah antara penyengkar dengan pelinggih kewah cukup dinatahkan ngidar lagi. Oke. Ngidar ke kiri selesai sudah. Itu namanya memprasawiya. Ya. Ya itu inilah di sini banyak yang bertentangan karena tidak tahu sop. Nggih, apa nih?